Perkenalkan, nama saya Febriana, saya mahasiswa Universitas Patimura. Saya PRPG jurusan Bimbingan dan Konseling. Hari ini saya melakukan aksi PPL ketiga, yakni tentang konseling individu, topik motivasi belajar siswa rendah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah enak posisinya? Sudah. Sudah posisi yang enak? Sudah. Oke. Suci, terima kasih udah hadir ya, panggilan Ibu untuk konseling hari ini, yaitu konseling individu. Waktunya kita sepakati kurang lebih 45 menit ya. Ini udah panggilan ke berapa? Kedua ya. Ini udah panggilan kedua. Panggilan pertama kemarin terkait hanya masalah sekolah saja. Nah, hari ini Ibu mengajak kamu konseling individu terkait kelihatannya motivasi belajarmu rendah di kelas ya. Terutama Ibu gali dari wali kelasmu, kamu di sekelas banyak melamun, tidur-tiduran seperti itu ya. Jadi salah satunya lagi, kamu tidak semangat ketika belajar, banyak diem, tidak aktif di kelas. Nah, berdasarkan nilai-nilai kamu juga di sini matematika banyak yang tidak lulus ya. Ada yang nggak lulus beberapa KD ya. Nah, bahasa Indonesia juga sama seperti itu. Di antara mata pelajaran ini hanya Finjaskes yang nilaimu bagus ya. Itu kalau Ibu boleh tahu penyebabnya apa? Tidak ada apa-apa. Ini ya Suci ya. Kalau di BK ini namanya ada asas kerahasiaan. Jadi kamu boleh bercerita dengan Ibu. Kalau asas kerahasiaan ini artinya kami sudah janji tidak akan memberitahu kepada guru, teman-teman di kelas, itu tidak bakal Ibu kasih tahu ke kawan-kawan kamu ya, karena di WK itu ada asas kerahasiaan. Hanya guru WK saja yang boleh yang tahu tentang masalah ini. Terus ada asas keterbukaan. Suci boleh terbuka atas apa masalah yang Suci hadapi. Ketiga, dan ada asas kenormatifan. Jadi Suci jangan ragu lagi bertanya sekali lagi. Suci ada masalah ya? Sebenarnya ada sih Bu, cuma takut nyeritanya. Oh, takut Ibu sebarluaskan atau teman-teman tahu? Iya. Baik Suci, kalau memang begitu adanya, coba kira-kira menurut Suci nih, adakah hubungannya menurut Suci masalah-masalah Suci itu terhadap nilai-nilai Suci yang tidak tuntas ini di kelas lesu gitu? Ada hubungannya terhadap motivasi belajarnya? Ada. Kira-kira masalahmu apa? Tentang Teman di kelas ya, keluarga. Suci sudah punya pacar? Sudah. Suci kalau di masa temannya itu di kelasnya seperti apa? Yang mungkin maaf Bu, teman-teman di kelas itu kurang tidurnya misalnya sibuk masing-masing, kadang Suci lebih cenderung di kelas misalnya. Suci di masa di kelasnya seperti apa dengan teman-temannya? Seperti teman-teman sibuk sama diri sendiri,
Iya. Suci di kelas punya teman nggak? Cuma satu. Cuma satu. Jadi kalau temannya itu nggak masuk, nggak punya teman? Tidak. Tidak. Kenapa nggak mau mencoba berteman dengan yang teman-teman yang lain? Bagi tidak Tidak ini ya, maksudnya tidak cocok ya? Iya. saya bersih kalau Mereka bersirkel circle, kamu ngerasa nggak cocok seperti itu. Nah, oke, itu masalah temanmu. Kalau masalah keluarga, orang tuamu kenapa? Berkelahi, nggak harmonis sama tangga ibu sama ayah. Berkelahinya di rumah, maksudnya di depan Suci. iya. Iya, oke. Kalau masalah, kalau ini kalau dengan pacar, biasanya chatting itu nganu nggak mata pelajaran, masih ngedukung nggak sekolah maksudnya pacarnya? Masih ngedukung. Pacarnya masih sekolah? Masih. Masih. Oke ya. Kalau itu permasalahannya nanti kalau temenmu ya, ibu harap nanti jangan sampai menarik diri ya. Kamu juga harus bisa berbaur sama teman-teman di kelas ya. Maksudnya jangan sampai merasa nggak cocok, Bu, dicoba dulu ya. Nanti kamu kan baru kelas 11 ya, jadi kamu coba dulu ya, mulai mendekati temanmu. Ibu tuh jangan cuma satu aja teman kamu, coba kamu yang mulai mendekati mereka, mungkin pergi kuliah sama-sama ya. Nah terus masalah keluarga nanti ibu coba panggil orang tuamu ya terkait ini. Ini bukan berarti ibu panggil ini dengan panggil orang tua, bukan berarti ibu gak peduli sama kamu ya, tapi ibu peduli. Nanti terkait permasalahan dengan orang tuamu ini, nanti ibu sampaikan dengan orang tua, nanti ibu ajak kerjasama untuk mendukung nilaimu ini, gimana caranya biar nilaimu ini besar-besar kembali atau nilainya lulus lah minimal ya. Terus kalau masalah pacarmu tadi nggak ada masalah kan, tapi kamu harus ingat ya Suci ya, pacarnya itu harus ada rambu-rambunya ya. Terus ibu pengen tanya ke Suci masih pengen sekolah? Masih pengen sekolah. Suci merasakan nggak nilai-nilai Suci itu turun? Suci tidak punya semangat untuk belajar, punya nggak? Merasakan. Ibu mau tahu, mau tanya ini, kira-kira menurut Suci cara-cara apa saja yang menurut Suci itu berdampak biar nilai kamu itu tinggi, apa caranya? Lebih semangat lagi dalam belajar. Iya, terus Meningkatkan nilai-nilai yang rendah. meningkatkan kembali nilai-nilai rendah, terus Lebih semangat lagi di sekolah. iya, lebih bersemangat sekolah lagi. Terus jangan sampai permasalahan keluargamu ini jadi kamu pikirkan, kamu lebih fokus, jangan sampai kamu fokus ke situ ya. Nah harapan ibu dengan kamu ini kan, kamu Suci udah tahu nih dengan cara meningkatkan motivasi belajar ya, kamu udah terbuka juga kayak gini, Bu udah seneng gitu. Nah kamu harus juga mulai nih, jangan sampai menarik diri terus, tapi kamu mulai bergabung dengan teman-temanmu ya. Kamu di sini jangan sampai merasa sendiri gitu. Di sini ada loh orang yang bisa membantu kamu, ada ibu ya, ada wali kelasmu, ada teman-temanmu. Asal kamu jangan merasa sendiri gitu. Jadi sekarang gimana? Pengen berubah nilai-nilainya? Pengen. Dari ini kan udah kamu, masalah-masalahmu itu tadi udah disebutkan ya, cara penanggulangan juga udah disebutkan juga. Nah kira-kira apa nih dampak dari motivasi belajar rendah ini? Salah satunya seperti tidak naik kelas, ketinggalan pelajaran, orang tua bakal dipanggil. Nah Suci udah tahu nih konsekuensinya, kalau memang tidak naik kelas, kedua orang tuanya pasti dipanggil. Nanti guru kamu pasti ngecek nilai-nilai Suci sebelum kita pembagian nilai raport. Nilai-nilai kamu yang jelek ini pasti dikasih tahu dulu sama orang tua, kira-kira seperti itu. Nanti kalau udah dipanggil orang tuamu, pasti orang tuamu datang, pasti orang tuamu sedih, nilai-nilai Suci itu jelek gitu. Apa Suci mau seperti ini terus? Tidak. Jadi apa yang harus Suci lakukan? Harus lebih apa? Lebih giat itu belajar. Iya, jangan tidur-tidur lagi ya di kelas ya. Jangan, di kelas itu kan ada yang lebih semangat. Kalau memang udah rasa-rasanya ngantuk, kamu langsung ya
langsung bangun. Maksudnya kalau memang dari segi pelajaran gurunya tadi ada masalah nggak sama gurunya? Ada juga masalah gurunya. Apa membuat kamu Seperti menjelaskan mata pelajaran. menjelaskannya kamu kurang termotivasi untuk belajar? Kenapa guru di kelas? Menjelasnya main pakai buku, tidak Oh, mengajarkan. metode ceramah, kamu bosen gitu? Jarang ya guru kamu di kelas itu pakai PowerPoint misalnya, audio video belum? Oh, nanti seperti itu mungkin memang ada beberapa guru yang ini ya, maksud ibu tuh yang membosankan ya, pelajarannya mungkin lebih banyak ke ceramah. Tapi di sini Bu lihat bahas apa tadi, Penjaskes ya, Penjaskes nilainya besar. Kamu suka ya olahraga? Suka olahraganya atau suka di luarnya? Suka olahraga sama. Sama, jadi lebih semangat olahraga. Ya. Kalau di olahraga itu lebih cenderung di luar atau di dalam kelas belajar? Di luar. Di luar. Suka seperti itu. Suka. Suka. Oke. Baik Suci, di sini ada namanya, kalau pengen ada perubahan, ibu akan kasih kontrak perubahan perilaku ya, yang akan kamu tulis ya. Nah, perubahan kontrak perilaku ini kesepakatan kita antara kamu sama Ibu Febri ya. Nah, ini apa fungsinya ini? Ibu jelaskan. Fungsinya ini memonitoring kegiatan kamu ya. Dimana kegiatan kamu ini Ibu monitoring selama kurang lebih 1 minggu ya. Jadi kegiatan kamu sehari itu apa saja, kamu tuliskan nanti di sini ya, di monitoring ini. Nanti ibu akan monitoring perilaku kamu selama 1 minggu ya. Nah, ini ada nama, kelas, program keahlian, dan tujuan perubahan yang ingin dicapai. Ini 1, nanti ditulis apa? Belajar lebih lagi. Iya, kedua. Meningkatkan nilai-nilai agar lebih tinggi. Iya, nanti tulis lagi ini 3-nya apa? Lebih bersemangat ya. Nah, ini ada tindakan perilaku yang dilakukan. Ini kan harapannya kamu. Ini perilaku yang harus kamu lakukan itu apa saja ya? Mungkin 1, berteman dengan. Ya, mungkin kamu cari di kelas teman-temanmu yang motivasinya tinggi, kamu ajak berteman. Pokoknya intinya kalau memang rasa malas itu udah, misalnya ngantuk nih, kamu cuci muka, seperti itu ya. Jadi jangan waktu zuhur kamu sholat zuhur, seperti itu. Nanti ditulis berteman, mungkin berpacarannya di stop dulu, maksudnya fokus dulu belajar ya. Pacarannya nanti aja. Terus jangan jadikan permasalahan orang tua itu fokus kamu itu belajar. Nanti ditulis di sini ya, berfokus belajar. Jadi masalah orang tua biarlah ya, yang penting kamu fokus belajar. Nah, nanti konselornya ini ibu, tantangannya ini kamu ya. Terus usaha yang berhasil nih, usaha yang kamu anggap berhasil apa saja. Dan terakhir nih, bila saya telah berhasil melakukan hal itu, maka saya akan mendapatkan apa? Ini reward untuk kamu. Kira-kira kalau kamu berhasil, kamu mau kasih apa ke diri kamu? Membeli buku baru. Membeli buku baru, oke. Nah, tanggal berikutnya ini kontrak ya. Ini kira-kira berakhir kontraknya kamu pengen berapa lama? Ini 2 minggu cukup? Cukup. Nah, ini ibu kontraknya, berakhir kontraknya berarti kita lihat 2 minggu ini. Jika kamu memang nilai-nilaimu ada kemajuan, meningkat, motivasi belajarmu bagus, berarti nanti ibu tulis ya, berarti berhasil dan kamu boleh membeli buku baru seperti itu. Paham Ci? Paham. Nah, ini nanti kamu tulis dulu ya, kamu tulis dulu, nanti kasih sama ibu.
Makasih ya Suci ya. Nah ini sudah diisi. Terus terkait masalah tadi, kamu apa yang kamu rasakan setelah melakukan konseling? Lebih nyaman, lega. Udah merasa percaya sama itu? Sudah. Tadi kenapa nggak percaya awal-awalnya? Aku menceritakan, sebarluaskan, ya. Jadi sekarang udah agak lega, sudah semangat ya, belajarnya semangat. Pokoknya kalau memang udah mau ngantuk, lebih semangat lagi, ya. Oke Suci, ini udah tahap pengakhiran ya. Yang namanya tahap pengakhiran ini berarti Ibu menyimpulkan kembali ya permasalahan Suci ini tentang rendahnya motivasi belajar rendah. Motivasi belajar rendah ini yang disebabkan tadi ya masalah-masalah keluarga berarti ya. Kedua, masalah kamu dengan teman di kelas dan ada beberapa lain masalah-masalahnya tadi. Nah, Ibu harap ini bukan jadi pola fokus kamu ya. Kamu harus memfokuskan bahwa belajar ini yang nomor satu. Nah, nomor satu. Kalau memang teman-temannya itu kamu ngerasa nggak cocok, kamu mencoba dulu untuk mendekati teman-teman yang motivasinya tinggi ya. Jangan kamu berteman sama kelas kamu itu yang malas-malas ya, tapi coba berteman dengan orang yang motivasinya tinggi, teman-teman kamu yang motivasinya tinggi. Kamu deketin, mungkin di kantin bersama, ke perpustakaan bersama ya. Terus kalau masalah keluarga tadi, orang tua mau berantem, ketahuilah nak ya, karena kalaupun keluargamu, ayah ibumu ini yang berantem, itu hal yang biasa ya. Orang tua berantem itu hal yang biasa, itu lumrah terjadi. Kita sebagai anak, posisi Suci sebagai anak harus fokus saja, fokus belajar ya. Pokoknya jangan kamu berfokus orang tua saya berantem, rumah keluarga saya tidak harmonis. Kamu jangan fokus ke situ, tapi dengan kamu berprestasi mungkin di kelas orang tuamu akan lebih baik ya. Jadi mungkin lebih orang tuamu lebih akrab dengan kamu berprestasi di kelas, mungkin dengan nilai-nilaimu yang tinggi tadi, jadi orang tuamu jadi lebih baik lagi seperti itu. Nah, kamu tadi bertanya udah punya pacar kan? Nah, menurut Ibu, kamu stop dulu pacarannya, fokus dulu belajar ya. Pacaran itu tidak ada positifnya, yang ada nilaimu kurang, kamu tidur-tidur di kelas, mungkin kamu kemalaman chattingnya ya. Terus motivasi belajarmu juga rendah di kelas ya. Rendahnya kenapa? Tadi kenapa pas belajarnya pasti tidur, melamun ya. Ibu tanya sama wali kelas dan guru-guru kamu belajar. Terus ini Ibu kasih kesempatan deh untuk Suci setelah melakukan konseling individu, apa yang Suci rasakan? Lebih nyaman, lebih apa? Plong. Masih ada rasa takut nggak? Misalnya cerita dengan Ibu masih ada rasa takut, misal masih ada rasa gak mau nanti takut Ibu cerita ke orang lain gitu. Masih ada nggak rasa seperti itu? Tidak ada. Jadi udah merasa terbuka ya, nyaman ya. Oke. Ibu harap ini bukan pertemuan terakhir ya Suci ya. Ini kan kamu udah kerjain LKPD tadi kan tentang kontrak perilaku. Nanti Ibu akan ini juga monitoring perilaku kamu. Nanti Ibu akan melihat nilai-nilaimu ini adakah peningkatan setelah konseling ini. Harapan besar Ibu ada peningkatan nilai setelah kita konseling seperti ini ya. Nanti Ibu panggil lagi ya. Ibu berharap kamu naik kelas ya. Kamu bisa mengikuti pelajaran dengan baik, yang tidak ada lagi nanti di kantor, Suci kenapa tidak masuk, Suci kenapa males-malesan tidur terus, kata gurunya yang mengajar di kelas. Pesan harapan Ibu tidak ada lagi yang seperti itu ya. Ada yang ingin Suci sampaikan lagi? Tidak. Jadi kita harus apa Suci? Kerjasama ya. Jadi kamu bisa kan berjanji dengan dirimu sendiri untuk mau berubah? Bisa. Pokoknya Ibu akan membantu kamu. Kita bekerja sama ya. Kamu harus tanamkan dalam diri kamu itu, saya pengen berubah. Paham? Baik Suci, nanti kalau memang
pada masalah terkait masalah dengan guru, terkait dengan teman-teman di kelas, kamu boleh teman ibu ya. Kapanpun Suci mau datang, ya silahkan gitu. Paham? Pokoknya jangan sampai ada rasa nanti saya cerita diceritain Bu Febri kalau enggak ya. Udah lega kan? Sudah. Oke. Setelah pelajaran ini pelajaran siapa lagi? Matematika. Siapa yang ngajar matematika? Betina. Betina. Nanti bertanya sama Betina ya. Depannya kamu itu seperti apa ya? Oke. Nah, mungkin cukup ya Suci ya. Ibu ucapkan terima kasih kamu udah mau berbagi, mau menceritakan permasalahanmu kepada ibu ya. Kamu udah jujur dengan masalah-masalahmu ya. Ibu sangat-sangat berterima kasih ya. Kamu udah berusaha terbuka, udah berusaha jujur, dan udah berusaha mau berubah ya. Kurang lebihnya kalau memang ibu ada salah penyampaiannya, ibu mohon maaf ya. Silahkan kembali ke kelas ya. Jangan mampir-mampir kemana-mana ya. Sibuk. Ya.